Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Budi Utami dengan NIM 3311211123 dari kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas kimia analisis lanjut dengan judul Rancangan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Senyawa Amitriptilina Hidroklorida. Adapun struktur kimia amitriptilina hidroklorida adalah C20H23NHCl yang terdiri dari gugus amina tersier dan gugus aromatik. Sekarang kita bahas mengenai apa itu amitriptilina hidroklorida. Diketahui bahwa amitriptilina merupakan antidepresan trisiklik yang banyak digunakan dalam terapi depresi. Amitriptilina dapat menyebabkan peningkatan enzim serum ringan dan sementara. Obat ini diindikasikan untuk kondisi sebagai berikut. Pertama, gangguan depresi mayor pada orang dewasa, pengobatan profilaksis sakit kepala tipe tegang kronis pada orang dewasa, ketiga, pengobatan profilaksis migrain pada orang dewasa, dan yang terakhir adalah pengobatan enuresis nokturnal pada anak usia 6 tahun ke atas. Selanjutnya adalah pemberian hidroklorida amitriptilina, yaitu berupa serbuk hablur atau hablur kecil, putih atau hampir putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Amitriptilina hidroklorida mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101% C20H23NHCl, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk kelarutannya, amitriptilina hidroklorida ini larut dalam 1 bagian air, dalam 1,5 bagian etanol pekat, dalam 1,2 bagian kloroform pekat, dan dalam 1 bagian metanol pekat, serta praktis tidak larut dalam eter pekat. Kemudian, dilanjut dengan identifikasi senyawa berdasarkan Farmakope Indonesia. Pada bagian identifikasi senyawa ini dibagi menjadi ke dalam 4 poin. Yang pertama, spektrum serapan inframerah menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama dan mempunyai intensitas relatif yang sama seperti pada amitriptilina hidroklorida. Kedua, spektrum serapan ultraviolet larutan 0,0012% bobot per volume dalam metanol pekat setebal 2 cm pada daerah panjang gelombang 230 nanometer sampai 350 nanometer menunjukkan maksimum hanya pada 239 nanometer, serapan pada 239 nanometer lebih kurang 1,1. Ketiga, larutkan 50 mg dalam 3 ml air, tambahkan 1 tetes larutan quinhidrom pekat 2,5 ml% bobot per volume dalam metanol pekat. Tidak menjadi warna merah dalam waktu 15 menit. Perbedaan dari notriptilina. Keempat, menunjukkan reaksi klorida yang tertera pada reaksi identifikasi. Selanjutnya adalah metode analisis senyawa amitriptilina hidroklorida yang saya rancang, yaitu pertama, identifikasi atau analisis kualitatif berdasarkan pembandingan bentuk spektrum dan nilai panjang gelombang maksimum larutan sampel dengan literatur pada pengujian spektrofotometri UV. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif, yaitu berupa penetapan kadar disesuaikan dengan Farmakope Indonesia dengan menggunakan metode titrasi bebas air. Lalu, selanjutnya adalah rancangan analisis kualitatif dan kuantitatif yang saya rancang. Pertama, metode yang saya gunakan untuk analisis kualitatif adalah menggunakan spektrofotometri UV. Adapun untuk preparasi sampelnya adalah sebagai berikut. 10 mg amitriptilina dilarutkan dalam larutan air dan metanol dengan perbandingan 5:5, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, larutkan hingga mencapai tanda batas dengan menggunakan air dan metanol tadi.
Gunakan sonifikasi jika diperlukan. Dari larutan tersebut diambil 25 ml lalu dimasukkan kembali ke dalam labu ukur yang berbeda dengan ukuran 100 ml. Volumenya diatur hingga dilakukan pengenceran mencapai kadar 25 ppm. Kemudian dilakukan preparasi konsentrasi sampel uji. Pertama, buat perhitungan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm. Stok larutan diambil dari larutan induk 100 ppm. Kedua, siapkan pelarut dengan campuran metanol dan air dengan perbandingan 5:5. Ketiga, untuk membuat konsentrasi 5 ppm, dibutuhkan 0,5 ml sampel, 10 ppm 1 ml sampel, 15 ppm 1,5 ml sampel, 20 ppm 2 ml sampel, dan 25 ppm 2,5 ml sampel. Dilanjutkan dengan penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum. Untuk menentukan panjang gelombang absorbansi maksimum terhadap belangko, sampel dipindai dengan kisaran panjang gelombang 230 hingga 350 nanometer dengan ketebalan kuvet 2 cm sehingga didapat panjang gelombang amitriptilin maksimum pada 239 nanometer. Tahap selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi. Konsentrasi yang telah disiapkan yaitu 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm digunakan untuk pembuatan kurva kalibrasi. Kemudian, kurva kalibrasi dibuat regresi linearnya antara konsentrasi dan nilai absorban yang diujikan. Teknik ini sudah divalidasi menggunakan pedoman United States Pharmacopoeia (USP) yang melihat teknik, akurasi, pemulihan, presisi, dan sensitivitasnya. Selanjutnya, setelah memaparkan rancangan analisis kualitatif, dilanjut dengan pemaparan rancangan analisis kuantitatif yang disesuaikan dengan Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 85, di mana di sini penetapan kadar dari amitriptilina hidroklorida adalah menggunakan titrasi bebas air. Tahapan pertama adalah larutkan 500 mg amitriptilina hidroklorida 1 mili asam perklorat 0,1 N dalam sejumlah volume asam asetat glasial pekat yang sebelumnya telah dinetralkan dengan asam perklorat 0,1 N menggunakan indikator kristal violet P. Bila perlu, dihangatkan kemudian didinginkan. Setelah itu, titrasi dengan asam perklorat 0,1 N hingga mengalami perubahan warna indikator. Didapat keterangan dari Farmakope bahwa 1 mili asam perklorat 0,1 N itu setara dengan 31,39 mg amitriptilina hidroklorida. Spektrum UV amitriptilina hidroklorida yang diujikan akan dibandingkan dengan spektrum UV amitriptilina hidroklorida yang ada pada literatur. Diketahui bahwa analisis spektrofotometri UV amitriptilina hidroklorida dengan menggunakan pelarut metanol pada literatur didapat panjang gelombang maksimumnya adalah 239 nanometer. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan adalah Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 84 tahun 1979 dan 2 buah jurnal yang saya dapatkan dari Google Scholar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.